Bab 2331. Perjamuan Hongmen. Sambil berbaring malas, Lin Yi pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Ketika sedang menggosok gigi, dia mendengar seseorang mengetuk pintu. Lin Yi, dengan sikat gigi di mulutnya, pergi membuka pintu dan mendapati Liang Jinming di luar. Ada apa? Liang Jinming, dengan sebatang rokok di mulutnya, berjalan ke kamar Lin Yi. Patua Pan Hongsheng menelepon saya, ingin membicarakan masalah 3 miliar itu. Katanya dia ingin bertemu untuk makan malam nanti, jelas ini jebakan. Lin Yi mengangguk, dan sambil menggosok giginya, dia berkata, "Apa katamu? Kita tidak boleh kehilangan muka meskipun kalah." Aku langsung setuju, tapi mau pergi atau tidak, kita masih perlu berdiskusi. Tidak ada yang perlu dibicarakan, pergi saja langsung malam ini, kata Lin Yi. Selesai, aku akan memberitahu saudara Qin dan Gao. Setelah Liang Jinming pergi, Lin Yi segera mandi, lalu menerima telepon dari Ning Yue. "Kakak, kamu masih di luar kota dan belum kembali." "Ya, ada apa?" "Ibu dan aku berencana untuk kembali hari ini, hanya menelepon untuk memberitahumu." "Pergi secepat ini," kata Lin Yi. "Aku akan segera kembali juga, tunggu aku kembali sebelum kamu pergi." "Ini hampir tahun baru, ada banyak hal yang harus dilakukan di rumah sakit, dan ibu juga tidak bisa pergi," kata Ning Yue. "Lagi pula, ini rumah kakak iparku, tidak baik bagiku dan ibu tinggal terlalu lama di sini, kami berencana untuk pergi sore ini." "Baiklah kalau begitu." Lin Yi tidak memaksa. "Ibu juga bilang, jangan kembali tahun ini, tinggallah di Zonghai untuk tahun baru." Menginap di Zonghai untuk tahun baru. "Ibu bilang kakak iparmu sedang hamil, dia ingin kamu tinggal dan menemaninya, kamu bisa kembali setelah tahun baru." Lin Yi agak geli, "Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu saya tutup teleponnya, sampai jumpa." Ning Yue menutup telepon dengan ringan, Lin Yi duduk di tempat tidur sambil memainkan ponselnya. Mengetahui bahwa Pan Hongsheng mengundangnya makan malam-malam ini, dia tahu itu pasti jebakan. Tetapi bagaimana menangani makan malam ini sekarang memerlukan pemikiran. Pada level mereka, mereka tentu tidak bisa melakukan pertarungan seperti Pan Longteng. Kalau tidak, itu tidak akan ada artinya. Berpikir demikian, Lin Yi menghubungi nomor Xiaobing. "Saudara Lin, bantu aku memeriksa seseorang." Mendengar itu adalah urusan serius, nada bicara Xiaobing juga menjadi serius. "Siapa yang ingin kamu periksa?" "Pan Hongsheng dari Jinyang." "Pan Hongsheng? Bagaimana, kamu kenal orang ini?" "Sebenarnya, aku sudah mendengar sedikit. Dia seorang taipan batu bara dari Jinyang, juga disebut-sebut sebagai orang terkaya di wilayah barat, orang yang cukup tangguh." Xiaobing bertanya dengan rasa ingin tahu. "Lin bro, apa kau menyelidikinya karena kelompoknya melakukan sesuatu?" "Kudengar dia cukup arogan, tapi juga cukup berpengaruh." "Bukan masalah besar, bantu aku memeriksanya saja," kata Lin Yi. "Oh, dan ada juga pria bernama Wang Tao bersamanya, periksa dia juga." "Tidak masalah, tapi aku perlu bertanya pada saudara Yue tentang hal ini, keluarganya berasal dari Jinyang, jadi mungkin dia tahu lebih banyak." "Tanyakan saja, tapi cepatlah, dapatkan semua informasinya sebelum jam 6 malam." Setelah mendelegasikan tugas, Lin Yi segera bersiap dan meninggalkan ruangan untuk menemui Qin Han dan yang lainnya. Mereka berempat berjalan-jalan di sekitar daerah setempat pada sore hari, merasakan adat istiadat setempat, dan pada pukul 6 lewat sedikit, mereka pergi ke hotel yang disebutkan Pan Hongsheng untuk menghadiri perjamuan. Tepat setelah memarkir mobil, telepon Lin Yi berdering, itu Xiaobing. "Saudara Lin, informasinya agak terlambat, butuh waktu tambahan." "Tidak apa-apa, masih ada waktu. Sebelum berbicara tentang Pan Hongsheng, aku harus menyebutkan ayahnya," kata Xiaobing. "Ayahnya, Pan Chunwei, adalah orang kedua yang bertanggung jawab atas urusan militer di provinsi mereka." "Tidak tahu ada hubungan seperti itu. Saya juga agak terkejut, meskipun posisinya tidak terlalu tinggi, posisinya di tingkat lokal juga tidak kecil." "Apalagi, lanjutkan." "Kebangkitan Pan Hongsheng sepenuhnya di bawah arahan ayahnya, ditambah dengan manfaat dari reformasi dan keterbukaan, dan kemudian ia sampai ke tempatnya saat ini." Xiaobing berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Namun, Pan Hongsheng sendiri tidak bersih. Ia telah mendapatkan beberapa proyek besar secara ilegal, dan bertahun-tahun yang lalu, terjadi keruntuhan tambang di bawahnya. Karena tidak adanya prosedur formal, lebih dari 50 orang tewas seketika. Berita itu menjadi berita besar saat itu, bahkan pejabat pemerintah pusat pun turun tangan, tetapi pada akhirnya, masalah ini diselesaikan secara diam-diam, hanya denda simbolis, mereka tidak berbuat banyak terhadapnya. Tapi Wang Tao itu, dia jauh lebih sederhana, tidak punya latar belakang, dulunya bajingan, tapi karena dia bergaul dengan Pan Hongsheng, dan juga cukup kejam, dia akhirnya menjadi kakak di Jinyang, dia terlibat dalam beberapa kasus pembunuhan, tapi di bawah kendali keluarga Pan, semuanya berakhir." "Aku mengerti,"
kata Lin Yi ringan. Apakah Anda perlu mengurusnya? Saya bisa segera mengatur orangnya. Tidak perlu, aku bisa sendiri, kamu urus saja. Setelah mengobrol tentang keluarga Pan dan Wang Tao, Lin Yi menutup telepon, Qin Han datang dan bertanya. Apa yang telah terjadi? Masalah kecil. Lin Yi memasukkan kembali ponselnya ke saku, ayo pergi, sudah waktunya, ayo kita ke atas dan lihat. Ayo pergi. Jinyang Shangri-La Hotel, Suite 202. Suite itu sangat besar, lebih dari 100 meter persegi. Sebuah meja bundar besar ditempatkan di tengahnya, yang bahkan jika sekitar 20 orang duduk, tidak akan menjadi masalah. Tetapi saat ini, suasana di meja itu agak menyesakkan. Karena waktu yang dijanjikan adalah pukul 6 sore, dan sekarang sudah pukul 7, dan orang-orang belum datang, membuat belasan orang yang hadir tampak tidak senang. Kak Pan, anak-anak ini, benar-benar keterlaluan. Pembicaranya adalah seorang pria gemuk berusia 40-an, relatif muda di antara orang-orang ini. Namanya Ma Chong, menjalankan bisnis real estate di Jinyang, dan seperti Pan Hongsheng, keduanya memiliki latar belakang politik yang kuat, yang juga merupakan faktor penting bagi kebangkitan mereka. Wajah Pan Hongsheng muram, merasa sedikit terhina. Sebagai seorang penatua, dia mengundang mereka untuk bertemu, namun dia dibiarkan tergantung di sana selama lebih dari 1 jam, tidak ada seorang pun di seluruh Jinyang yang berani tidak menghormatinya seperti ini. Haruskah kita menelepon mereka dan bertanya? Dari ujung lain meja makan, seseorang menyarankan. Tidak cocok, kata Wang Tao sambil memegang rokok di tangannya, bersandar di kursi. Jika kita menelepon, itu akan memberi mereka keunggulan, meningkatkan moral mereka dan melemahkan moral kita. Bagaimana kalau menelepon keluarga Liang langsung dan bicara langsung dengan Liang Zhendong? Setelah merenung sejenak, Pan Hongsheng menggelengkan kepalanya, itu akan memperumit masalah. Kalau kita menelepon, itu seperti menyeret Liang Zhendong ke dalam masalah ini, kita semua terlibat dalam lingkaran ini, harus memberinya sedikit muka, kalau kita melawan putranya, kita yang salah. Maksud saudara Pan, percuma saja memberitahu orang luar, meskipun kita menelepon, kata Ma Chong di sebelahnya. Tentu saja. Pan Hongsheng mencibir, saat itu, bahkan jika mereka datang mencariku, itu akan sia-sia. Bab 2332. Pencegahan. Orang-orang lain di sekitar meja semuanya tersenyum di sudut mulut mereka. Wang Tao, dengan tusuk gigi di mulutnya, berkata, keluarga Liang kini telah tersingkir, mereka hanya bisa menelan kekalahan ini dalam diam. Mereka tak lagi punya nyali untuk menyebutkan 3 miliar itu. Pan Hongsheng mengangguk sedikit, lalu melirik arlojinya dan berkata dengan acuh tak acuh. Jadi, tidak perlu terburu-buru, anak-anak Pang muda ini hanya ingin menunjukkan keunikan mereka dengan cara seperti itu. Kita tidak bisa hanya duduk menunggu selamanya, kata Ma Chong. Aku beri dia waktu setengah jam lagi. Kalau dia tidak muncul, kita harus bicara serius dengan mereka. Bagaimana kalau dia melakukannya? Hehehe. Pan Hongsheng mencibir, jika dia datang, kita akan menyelesaikan masalah baru dan lama bersama-sama. Seolah keputusan itu membawa sedikit kelegaan, suasana di meja sedikit mereda. Dan tepat pada saat itu, pintu ruang pribadi itu didorong terbuka, dan Lin Yi beserta 3 orang lainnya masuk. Melihat mereka berempat, suasana ruangan langsung membeku. Tatapan mata Pan Hongsheng dan yang lainnya tertuju pada mereka. Apakah kamu yang menusuk anakku 3 kali? Ya, itu aku. Lin Yi berkata sambil tersenyum, lalu menunjuk ke arah orang-orang yang hadir. Kita di sini hari ini untuk membicarakan 3 miliar itu, yang merupakan urusan pribadi kita. Kenapa membawa begitu banyak orang? Putramu pengecut, kau juga. Butuh orang banyak untuk menyemangatimu. Ma Chong tidak bisa menahan diri dan mengutuk Lin Yi, tetapi dihentikan oleh Pan Hongsheng, yang malah berkata sambil tersenyum. Kau benar-benar kekuatan yang harus diperhitungkan. Waktu aku seusiamu, aku tidak seberani dirimu. Ngomong-ngomong, ini mengingatkanku pada masa mudaku, di Jinyang, ada seseorang seusiamu, dia tidak hanya mirip, tapi juga seumuran, kata Wang Tao. Anak itu, karena tidak tahu apa yang baik untuknya, menyinggung seorang kakak laki-laki Jinyang. Kedua tangannya dipotong dan tendon Akilisnya dipotong. Sayang sekali, dulu dia begitu sombong, ingin mengguncang langit. Setengah tahun berlalu, dan sekarang dia mengemis di pasar. Hidup bisa begitu murah. Lihat itu, sepertinya aku melakukan kesalahan, Lin Yi mendecakkan bibirnya dan berkata. Datang dengan tangan kosong di pertemuan pertama kita, sungguh tidak sopan. Kalau aku tahu, aku pasti bawa beberapa mangkuk, supaya kamu bisa ikut dan tidak kesepian. Pan Hongsheng mencibir, lidahmu memang licin, tapi kita tetap harus menyelesaikan masalah ini. Karena semua orang sudah di sini, silakan duduk. Baiklah, saya akan duduk dengan hormat. Mereka berempat dengan berani mengambil tempat duduk mereka, dan Lin Yi mulai. Kita di sini hari ini bukan untuk makan, tapi untuk membicarakan 3 miliar itu.
Kapan kamu berencana mentransfer uangnya? Bagaimana kita bisa bicara soal uang begitu kamu tiba? Kita harus makan, minum beberapa gelas, lalu ngobrol santai. Dasar brengsek tua, setidaknya kau lebih beradab daripada anakmu, tahu minum beberapa gelas untuk menenangkan suasana, tidak hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Ekspresi Pan Hongsheng membeku sejenak, anak muda, terlalu sombong tidak selalu baik. Ini Jinyang, di mana kau bisa membunuh seseorang tanpa harus membayar dengan nyawamu? Mencoba menakutiku. Apakah aku membuatmu takut atau tidak, kamu akan segera mengetahuinya. Pan Hongsheng menatap Wang Tao, yang kemudian mengerti. Ia pun berdiri dan berjalan ke belakang Lin Yi sambil menyeringai. Dari balik pinggangnya, ia mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke kepala Lin Yi. Ia pun berkata sambil tersenyum. Nak, menurutmu pistolku berisi peluru? Melihat apa yang ditarik Wang Tao, ketiga orang dari keluarga Qin tercengang. Mereka mengira Pan Hongsheng akan memanggil sekelompok orang untuk membantu, yang dapat ditangani Lin Yi dengan mudah. Namun tanpa diduga, dia malah mengeluarkan pistol. Orang lain di ruangan itu semuanya memperlihatkan senyum di wajah mereka. Anak-anak muda ini, jika Anda tidak memberi mereka pelajaran, mereka benar-benar tidak mengerti seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Kurasa sudah terisi, kata Lin Yi acuh tak acuh sambil duduk di kursi. Haha. Wang Tao tertawa terbahak-bahak, kau tidak bodoh. Duduk saja di sana dengan patuh, kalau tidak, kau tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Tamparan. Pan Hongsheng dengan santai menyalakan sebatang rokok dan berdiri dari kursinya. Berdiri di samping Lin Yi, dia menusuk kepalanya dengan jarinya. Nggak sombong lagi, iya. Kamu kan tadi minta uang sama aku, kenapa sekarang diam saja? Adegan ini membuat jantung ketiga keluarga Qin berdebar kencang. Lin Yi terkenal pemarah. Berani menusuk kepalanya dengan jari, sungguh tidak pasti apa yang akan terjadi pada orang-orang ini. Namun, Lin Yi hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dipikirkannya. Namun, orang dapat mengantisipasi bahwa badai yang mampu menyapu bersih semua orang sedang mendekat secara diam-diam. Pan Hongsheng tidak mendesak lebih jauh tetapi mengambil belati dari laci di pintu dan mengetuk ringan wajah Lin Yi dengannya beberapa kali. Kemarin kau menikam anakku 3 kali. Mari kita selesaikan masalah ini hari ini. Kalau kau masih bisa berdiri setelahnya, kita bisa bicarakan kesepakatan 3 miliar itu. Kalian berdua benar-benar berani, yang satu menodongkan pistol ke kepalaku, dan yang satu lagi memukul wajahku dengan pisau. Sepertinya kalian terbiasa menjadi tiran di Jinyang, merasa diri sebagai penguasa kerajaan ini. Tentu saja, di Jinyang, aku, Pan Hongsheng, adalah langit. Kalian semua, anak-anak muda, berpikir kalian sudah berhasil, bahwa kalian bisa menggantikan kami. Tapi percayalah, ini belum waktunya. Aku tidak bisa bicara untuk tempat lain, tapi di Jinyang, cukup satu kata dariku dan tak seorang pun berani melompat. Setelah selesai berbicara, Pan Hongsheng mengambil minuman keras dari meja, menuangkan segelas penuh, setidaknya setengah botol. Ayo, minumlah dan tunjukkan nyalimu, kata Pan Hongsheng. Tapi kalau tidak, aku tidak bisa menjamin di mana pisau ini akan berakhir. Tatapan mata ketiga anggota keluarga Qin tertuju pada Lin Yi, menunggu isyarat darinya. Karena faktor yang tidak dapat ditolak, keluarga Liang sedikit tertinggal, tetapi keluarga Qin dan keluarga Gao jelas tidak lebih lemah dari Pan Hongsheng. Namun Lin Yi tidak melakukan gerakan apapun, dengan santai memainkan gelas di tangannya. Ada apa? Nggak bisa minum? Tanya Pan Hongsheng. Apa cuma segini orang Zonghai? Tidak peduli apa, ini minuman pertama, aku akan bersulang untuk kalian. Bersulang untuk kami. Alis Lin Yi tiba-tiba berkerut, dia memiringkan gelasnya ke belakang, memercikkan semua minuman keras ke wajah Wang Teng. Sialan. Terkena kejutan dan terkena cipratan minuman keras, Wang Teng hendak mendekati Lin Yi ketika tiba-tiba dia merasakan sakit yang tajam di pergelangan tangannya, tak tertahankan. Ah! Terdengar teriakan, tangan Wang Teng mengendur, dan pistolnya jatuh ke tangan Lin Yi. Bang-bang! 2 tembakan dilepaskan secara berurutan, pelurunya berdesingan, mengenai kedua kaki Wang Tao, dan dia langsung terjatuh ke tanah. Seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Bab 2333. Tindakan kuat. Suasana di kotak pribadi tiba-tiba menegang, seakan-akan hati sedang dicengkeram. Segera setelah itu, Lin Yi berbalik arah dan mengarahkan moncong senjatanya ke Pan Hongsheng. Situasi di dalam kotak tiba-tiba berubah dalam sekejap. Pan Hongsheng tercengang. Yang lainnya pun tercengang. Mereka membeku di tempat, tidak berani bergerak. Tanpa memberi Wang Tao kesempatan untuk bereaksi, mereka langsung menjatuhkannya. Orang biasa pasti tidak akan punya nyali melakukan hal ini. Lin Yi menunjuk Pan Hongsheng dan berkata dengan suara rendah. Wajahnya tampak sangat jelek, butiran-butiran keringat menetes dari dahinya. Mari kita bicara baik-baik, kalau begini tidak ada gunanya. Bang! Lin Yi menarik pelatuknya,
dan peluru mengenai kaki Pan Hongsheng. Yang terakhir menjerit kesakitan, langsung berlutut, atau lebih tepatnya ambruk, ke tanah. Dan kalian, duduk di sana dengan nyaman, apa kalian mau sejajar denganku? Tanya Lin Yi sambil menatap yang lain. Tidak, tidak, kami tidak berani. Ma Chong dan yang lainnya buru-buru berdiri dari kursi mereka dan kemudian berlutut di tanah. Takut. Mereka benar-benar ketakutan. Pria di depan mereka memiliki terlalu banyak keberanian. Mereka juga takut mengalami nasib yang sama seperti Pan Hongsheng. Kamu sebenarnya. Pan Hongsheng menggertakkan giginya dan mulai berbicara, seolah-olah matanya akan keluar. Kamu hampir menusukku, jadi katakan padaku, bukankah ini dianggap membela diri? Pan Hongsheng menutupi kakinya dan tertawa sedih. Kuakui kau punya nyali, kita memang kalah hari ini, tapi percayalah, Pan Hongsheng tidak main-main selama bertahun-tahun, kita sudah punya musuh sekarang, dan kalau aku tidak membunuh beberapa orang, masalah hari ini tidak akan selesai. Membunuh beberapa orang. Lin Yi tersenyum, benarkah kau pikir kau orang hebat? Saya tidak akan menyebut keluarga Liang, tetapi orang yang duduk di sebelahnya adalah Qin Han, ayahnya adalah Qin Zhengqing. Yang duduk di sebelahnya adalah Gao Zongyuan, ayahnya sangat rajin. Kalau kau punya akal sehat, kenali mereka berdua, jumlahkan semua koin baja keluargamu, dan lihat apakah kau punya uang sebanyak mereka berdua. Mereka benar-benar. Setelah mengetahui identitas Qin Han dan Gao Zongyuan, semua orang di kotak pribadi sangat terkejut. Salah satunya adalah tokoh terkemuka di dunia bisnis Cina, salah satunya adalah Raja Kapal Cina. Masing-masing dari mereka memiliki hak bicara mutlak di wilayahnya masing-masing. Bahkan keluarga Pan mungkin tidak mampu melampaui kedua keluarga ini dalam hal momentum. Tidak pernah dalam sejuta tahun mereka berharap untuk melibatkan kedua keluarga mereka hari ini. Menyerangmu hari ini, aku salah. Beri kamu waktu 1 hari lagi, sebelum jam 12 siang besok, kalau uangnya tidak ditransfer ke rekening keluarga Liang, kita bisa lanjutkan obrolan kita. Lin Yi melemparkan pistol ke tanah dan memanggil Qin Han dan yang lainnya untuk pergi. Lin tua, bukankah ini terlalu berlebihan, kata Qin Han. Melakukan hal ini telah mengubah sifat mereka, sebenarnya hanya menusuk mereka beberapa kali saja sudah cukup. Jangan khawatir, bukan masalah besar. Dengan orang-orang seperti mereka, kalau kamu tidak memukul mereka dengan keras, mereka tidak akan pernah belajar. Lin Yi meregangkan badan dengan malas dan berkata, ayo pergi, cari tempat makan, aku lapar. Melihat Lin Yi bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, tidak mengambil hati masalah ini, Qin Han dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Mengingat kepribadian Lin Yi, dia tidak akan melakukan apapun jika dia tidak yakin. Tadi malam, setelah operasi selesai, Pan Longteng dibawa ke bangsal dengan perlindungan tinggi. Pada saat ini, cukup banyak orang yang telah berkumpul di bangsal. Di samping tempat tidur duduk seorang lelaki tua, bersandar pada tongkat, rambutnya sudah putih semua, wajahnya masih penuh kemarahan. Namanya Pan Chunwei, ayah Pan Hongsheng dan kakek Pan Longteng. Selain dia, ibu Pan Longteng, Zhao Yunlan, saudara perempuannya Pan Kiao Kiao, dan Wang Chen juga ada di sini. Ini obat terakhir untuk hari ini, Anda bisa istirahat setelah suntikan ini, kata perawat setelah mengganti infus. Setelah perawat pergi, Pan Chunwei bertanya, bagaimana perasaanmu, apakah masih sakit? Sekarang jauh lebih baik, kata Pan Longteng. Ayah bilang dia akan segera membawa orang-orang ke sana, aku harus membalas dendam. Pan Chunwei mengangguk, apapun yang ingin kamu lakukan, lakukan saja, kakek akan mendukungmu. Setidaknya kita harus mematahkan kedua kakinya. Kalau tidak, aku tak sanggup menerima keluhan ini. Kalau begitu kita patahkan kedua kakinya, kata Pan Chunwei dingin. Asalkan kau tidak membunuhnya, aku bisa menyelesaikan semuanya untukmu. Perkataan Pan Chunwei bukan omong kosong, dia adalah orang kedua yang memegang komando dalam urusan militer setempat, dan memiliki koneksi lokal yang kuat. Bahkan sekarang, di usianya yang sudah lanjut, banyak mantan anak didiknya yang masih menduduki jabatan penting di berbagai jurusan. Lebih jauh lagi, selama bertahun-tahun, Pan Hongsheng telah mengelola bisnis keluarga dengan efisien, yang menyebabkan interaksi yang lebih sering dan hubungan yang lebih erat, sehingga membenarkan julukan Kaisar Lokal. Jadi, Pan Chunwei tidak sekadar mengintimidasi, dia memang memiliki kemampuan. Kakak, kalau kau benar-benar ingin mematahkan kakinya, kurasa kau tak perlu mengotori tanganmu. Ayah dan anak buahnya bisa mengatasinya, komentar Pan Kiao Kiao. Kau benar, Pan Longteng mengangguk, mengingat kemampuan ayah dan paman Wang kita, hasil makan malam ini seharusnya menunjukkan betapa berkuasanya keluarga Pan di Jinyang. Membiarkan mereka begitu saja sama saja dengan membiarkan mereka lolos begitu saja. Saat mereka tiba, aku pasti akan menamparkan mereka beberapa kali, melihat apakah mereka berani bersikap sombong di hadapanku lagi, kata Pan Kiao Kiao dengan marah. Dering, dering, dering. Saat itu, telepon Zhao Yunlan berdering, itu adalah panggilan dari Ma Chong.
Paman Ma menelepon, aku akan melihat apa yang terjadi. Zhao Yunlan menjawab panggilan Ma Chong. Namun sebelum dia bisa berbicara, dia mendengar Ma Chong berteriak. Kakak ipar, kamu di rumah sakit, kan? Ada sesuatu yang terjadi pada kakak Pan dan kakak Tao. Kami sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Tolong cepat ke UGD untuk menemui kami. Apa katamu? Ada sesuatu yang terjadi. Nada bicara Zhao Yunlan meninggi, kulitnya memucat, ketidakpercayaan terlihat di matanya. Melalui telepon, Ma Chong menceritakan kejadian tersebut. Setelah mendengarkan, Zhao Yunlan gemetar hebat sehingga dia bahkan tidak ingat bagaimana cara menutup teleponnya. Bu, apa yang terjadi? Pan Kiao bertanya dengan cepat. Ayahmu dan Paman Wang diserang dan terluka parah, mereka sedang dilarikan ke rumah sakit sekarang, ayo kita turun bersama dan periksa keadaan mereka. Bagaimana mungkin? Aku tidak tahu apa yang terjadi, ayo kita turun dan lihat dulu. Aku juga akan pergi, panggil perawat untuk membawa kursi roda. Pada saat kritis ini, tak seorang pun dapat menahan Pan Longteng. Zhao Yunlan mendorongnya, Pan Kiao membantu Pan Chunwei, dan bersama-sama mereka menuju ke gedung gawat darurat. Sementara itu, staf medis, yang telah diberitahu sebelumnya, berdiri siap di pintu masuk untuk menerima mereka secepatnya. Tidak butuh waktu lama untuk melihat mobil Pan Hongsheng masuk. Saat dia dan Wang Tao dibawa keluar mobil, melihat kaki mereka berlumuran darah, keluarga Pan dan Wang Chen terkejut, tidak seorang pun menduga kejadian serius seperti itu. Kaki ini, pasti hancur. Bab 2334. Jangan bermain api. Ayo, semua minggir, kita bawa pasien masuk, jangan tunda pengobatannya, teriak dokter itu dengan suara keras. Meskipun ada banyak pertanyaan yang harus ditanyakan, keluarga Pan tahu bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat. Lebih dari 10 menit kemudian, dua orang didorong masuk ke ruang operasi. Wajah Pan Chunwei tampak sangat buruk saat ia bertanya dengan tegas. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Ma Chong dan yang lainnya tidak menyembunyikan apapun dan menjelaskan situasi kepada Pan Chunwei secara rinci. Tamparan. Pan Chunwei membanting tongkatnya, ini pelanggaran hukum. Mereka sampai berani berbuat begitu, bagaimana mungkin aku bisa menjadi Pan Chunwei? Latar belakang mereka juga tidak sederhana. Qin Zhengqing dan ketekunannya yang tinggi adalah tokoh berpengaruh di lingkaran ini. Kemanapun mereka pergi, orang-orang selalu memberi mereka sedikit muka, itulah sebabnya anak muda itu berani bertindak begitu berani. Jika kita ingin menindaknya, kita perlu menemukan solusi. Itu hanya beberapa pengusaha, menindak mereka hanya masalah satu kalimat, kata Pan Chunwei dingin. Di Tiongkok, para pengusaha tidak bisa melompat tinggi. Ma Chong dan yang lainnya saling bertukar pandang, jika tetua Pan memimpin penanganan masalah ini, pastilah kesepakatan akan tercapai. Penatua, beritahu kami apa yang harus dilakukan, kami tidak punya pilihan lain saat ini. Ayo kita selidiki sekarang juga untuk melihat di mana orang-orang itu berada. Jangan sentuh mereka, aku akan langsung menyuruh seseorang menangkap mereka. Mendesis. Semua orang terperangah kaget, tidak menyangka Pan Chunwei akan melakukan tindakan ekstrim seperti itu. Tetapi pada saat seperti ini mungkin pendekatan yang paling efektif. Dimengerti, Paman Pan, kami akan segera mengurusnya. Ma Chong dan yang lainnya pergi, sementara keluarga Pan dan keluarga Wang masih menunggu di luar ruang operasi, masing-masing dengan ekspresi dingin dan aura pembunuh. Sebelum ini, Lin Yi dan ketiga temannya telah meninggalkan hotel, menemukan restoran barbecue, makan sesuatu, dan kemudian pergi ke bar. Mereka bermain hingga lebih dari pukul 2 pagi sebelum naik taksi kembali ke hotel. Lin Yi masih dalam kondisi baik, tetapi tiga lainnya terhuyung-huyung, sangat menikmatinya. Deru. Saat keempatnya mendekati pintu masuk hotel, mereka melihat pintu beberapa mobil van terbuka di dekatnya, dan sekitar 20 orang muncul untuk mengepung mereka. Qin Han dan yang lainnya langsung sadar dan menjadi lebih waspada. Apa yang ingin kau lakukan, brengsek? Pergi dari sini. Tetap tenang. Lin Yi memberi isyarat dengan matanya, dan mengikuti arah pandangannya. Ketiganya menyadari bahwa itu adalah polisi yang keluar dari mobil, merasakan adanya masalah dan sesuatu yang tidak beres. Ada apa ini? Apakah minum sekarang jadi kejahatan? Lin Yi berkata kepada pemimpin itu. Kau tahu betul apa yang telah kau lakukan, jangan berpura-pura bodoh padaku, itu tidak akan berhasil padaku. Sang pemimpin melambaikan tangannya dan berkata kepada orang-orang di sampingnya. Bawa semuanya kembali bersama kami. Ya. Setelah menerima perintah, kelompok yang berjumlah sekitar 20 orang itu mulai bergerak. Lin Yi tidak melawan dan ikut mereka masuk ke dalam kendaraan. Ketika mereka dibawa ke kantor polisi, waktu sudah hampir pukul 4 pagi. Keempatnya dibawa ke ruang interogasi, dan sekitar setengah jam kemudian, Pan Chunwei dan seorang pria parubaya masuk. Lin Yi melirik tanda pangkat pria parubaya itu, yang menunjukkan bahwa dia kemungkinan adalah pejabat tinggi dalam sistem keamanan publik setempat. Penatua Pan, ini pasti orang-orangnya,
aku sudah membawa mereka kembali, kata Liu Xiaodong. Pan Chunwei mengangguk, kalian yang menyerang anakku tadi malam, bukan? Keluargamu benar-benar menarik, kata Lin Yi. Kamu dipukuli cucuku, jadi kamu bawa ayahnya. Kamu menyerang putraku, dan sekarang kamu membawa dirimu ke sini. Jika aku juga menghajarmu, apakah ayahmu harus keluar dari kuburnya untuk melawanku? Liu Xiaodong terkejut, tidak menyangka Lin Yi akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Di sisi lain, Pan Chunwei tetap sangat tenang. Saya tahu kalian semua berasal dari latar belakang yang baik dan punya kesombongan untuk ditunjukkan, tapi kalian perlu mengerti, ini Tiongkok, dan di hadapan kekuasaan, uang keluarga kalian tidak ada nilainya. Tanpa persetujuan saya, kalian semua tidak akan pergi. Lin Yi, yang duduk di kursi, berbicara dengan tenang. Baiklah, langsung saja ke intinya, aku penasaran bagaimana kamu akan memperlakukanku. Serangan bersenjata, untuk apa yang kau lakukan, bahkan mengeksekusimu dengan regu tembak pun tidak akan terlalu berat, kata Pan Chunwei dengan galak. Terutama sikap Lin Yi yang tenang dan kalem, yang justru menambah amarahnya. Menjatuhkan hukuman mati padaku. Lin Yi terkekeh, barang-barang itu dibawa oleh putramu, dan sekarang kau ingin menjatuhkan hukuman mati padaku. Tidakkah kau merasa itu lucu? Harap serius, lihat sekeliling, lihat di mana kamu berada, ini bukan saatnya bercanda, kata Liu Xiaodong. Orang tua ini tidak masuk akal, jadi aku akan bicara denganmu saja, Lin Yi menatap Liu Xiaodong. Kurasa tindakanku barusan bisa dianggap membela diri, bagaimana menurutmu? Liu Xiaodong hendak menjawab tetapi diinterupsi oleh Pan Chunwei. Apa maksudmu dengan membela diri? Apa kau punya bukti? Siapa yang melihatnya? Atau adakah pengawasan di tempat kejadian? Tanya Pan Chunwei. Apakah kamu pikir hanya karena kamu punya mulut, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan? Sial, haha. Lin Yi tertawa terbahak-bahak, dari apa yang kau katakan, situasi ini memang tampak agak rumit, tapi situasi keluargamu juga tidak jauh lebih baik, kan? Lin Yi berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Beberapa tahun yang lalu, keluarga Anda menggunakan cara-cara terlarang untuk merebut proyek-proyek dari beberapa negara dan menyebabkan kematian lebih dari 50 orang karena penambangan ilegal, itu terjadi, bukan? Lagi pula, ada juga orang bernama Wang Tao, yang tangannya kotor, dilindungi sepenuhnya oleh keluarga Pan. Setelah melakukan begitu banyak kejahatan, mereka bukan hanya tidak mau terlihat rendah hati, tetapi juga bertindak arogan, benar-benar membanggakan diri sendiri. Baik Pan Chunwei maupun Liu Xiaodong tidak menyangka Lin Yi mengetahui semua rincian ini. Aku benar-benar meremehkanmu, kau bisa menemukan hal-hal ini, Pan Chunwei menyipitkan matanya, berkata dengan lembut. Tapi kalaupun kau tahu, apa yang bisa kau lakukan? Apa kau pikir ada orang di Jinyang yang bisa menanganiku? Aku tidak takut memberitahumu, bahkan jika kau melaporkan ini ke otoritas pusat, itu tidak akan memengaruhiku sama sekali. Selama aku mau berurusan denganmu, jangan harap bisa meninggalkan Jinyang hidup-hidup. Luar biasa. Lin Yi mengacungkan jempol, kalau begitu mari kita lihat, siapa di antara kita yang jatuh lebih dulu. Pan Chunwei, geram dan melotot, mendengus. Kurung dia, tindak tegas dia. Bagaimana dengan tiga lainnya, tanya Liu Xiaodong lembut. Mata Pan Chunwei beralih dan melirik Qin Han dan yang lainnya. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka, biarkan saja mereka pergi. Meskipun ketiganya berasal dari keluarga terkemuka, pelajaran sederhana saja sudah cukup, tetapi berbicara tentang membunuh mereka, Pan Chunwei tidak punya nyali. Liu Xiaodong mengakuinya dan kemudian memerintahkan keempat pria itu dibawa pergi. Anak muda, kenapa repot-repot melakukan ini, kata Liu Xiaodong sambil menatap Lin Yi, ini Jinyang, ini tidak baik untukmu. Lin Yi terkekeh pelan, lebih baik kau tidak ikut campur dalam hal ini, pangkatmu belum cukup tinggi untuk bermain api. Bab 2335. Rahasia Bintang 5. Ekspresi Liu Xiaodong membeku, seolah-olah kakinya terpaku ke tanah, tidak bergerak. Selama bertahun-tahun, ia telah menerima ancaman dari banyak orang, penjahat putus asa yang akan mengatakan sesuatu yang kejam. Namun emosinya tetap tidak berfluktuasi, dia malah menganggapnya agak menggelikan. Namun kali ini, karena alasan yang tidak diketahui, setelah mendengar apa yang dikatakan pria itu, dia merasakan semua sarafnya menegang. Tekanan yang mengerikan itu adalah sesuatu yang belum pernah dirasakannya sebelumnya dalam lebih dari 20 tahun menjadi polisi. Kalian bertiga pergi. Kalian tidak terlibat lagi. Kata petugas pengawal. Kita bertiga, aman. Kamu tidak menyentuh siapapun. Tidak perlu menerimamu. Pergi sekarang. Itu tidak akan berhasil, kata Gao Zongyuan. Kami berempat datang bersama. Kau bisa bawa kami semua, atau kau biarkan kami semua pergi. Jangan tidak tahu terima kasih, jangan pikir kami tidak berani menerimamu. Kalau begitu, bawa kami semua masuk. Aku pernah ke tempat seperti ini sebelumnya. Jangan harap kau bisa mengintimidasiku dengan nada bicaramu itu. Baiklah, Gao tua, kata Lin Yi.
Kalian pergi duluan. Nggak perlu ikut aku di sini. Lin bro, apa yang kamu pikirkan? Apa kamu benar-benar akan terus terkurung di sana? Mereka menerimaku, tentu saja, aku harus pergi. Tapi dengan kemampuanmu, kau bisa keluar dengan mudah, kan? Tentu saja, tapi kalau aku keluar sendiri, nanti kelihatan jelek. Setidaknya aku harus membiarkan mereka mengajak aku keluar. Kalau begitu kami tidak akan mengkhawatirkanmu. Ayo, ayo. Tak seorang pun di sini boleh menyentuhku. Setelah mengatakan ini, Lin Yi berjalan santai menuju pusat penahanan, tidak terburu-buru sama sekali. Sebab sesuai prosesnya, mereka pasti akan memeriksa sistem internalnya, mengumpulkan informasinya, dan menjatuhkan hukuman kepadanya. Pada saat mereka memeriksa catatannya, mereka akan datang kepadanya sendiri. Ayo pergi. Kalau Pak Tua Lin melakukan ini, pasti ada alasannya. Jangan sampai kita ikut campur, kata Qin Han. Lebih baik jika kita tetap di luar sebagai titik kontak. Itu masuk akal. Ketika ketiga pria itu pergi, waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Mereka mencari tempat untuk sarapan, lalu kembali ke hotel. Adapun Lin Yi, mereka tidak terlalu khawatir. Tempat kecil seperti Jinyang tidak mungkin mampu menampungnya. Dering, dering, dering. Pukul 7 lewat sedikit, setelah Qin Han mandi dan bersiap tidur, ponselnya di meja samping tempat tidur berdering. Ternyata Liang Ruoxu yang menelepon. Sekretaris Liang, kudengar kalian pergi ke Jinyang. Kenapa tidak ada yang menjawab telepon Lin Yi? Dia telah ditangkap. Ditangkap. Liang Ruoxu terkejut. Qin Han tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan seluruh kejadian kepada Liang Ruoxu. Liang Ruoxu menjadi sangat marah. Beraninya mereka menangkap Lin Yi, orang-orang ini cukup berani. Tenang saja, kata Qin Han. Kalau dia berani melakukan ini, dia pasti percaya diri. Nggak perlu susah payah. Kamu lagi hamil, kamu nggak boleh marah. Kalian tetaplah sibuk. Aku akan menelepon untuk mengatur semuanya. Ngomong-ngomong, kalau nanti kalian bertemu Lin Yi, sampaikan pesan untukku, katakan padanya aku sudah kembali ke Yanjing. Tentu saja. Awalnya, Qin Han agak khawatir dengan situasi tersebut, tetapi dengan diambil alihnya Liang Ruoxu, kekhawatirannya pun berkurang. Dia pernah mendengar Qin Zhengqing menyebutkan identitas asli Liang Ruoxu. Bagaimanapun, keluarga Qin tidak bisa dianggap enteng. Setelah menangani Lin Yi, Pan Chunwei tidak terburu-buru tetapi tetap tinggal untuk berdiskusi dengan Liu Xiaodong bagaimana menangani kasus Lin Yi. Berdasarkan prosedur normal, mereka tidak dapat menjatuhkan hukuman mati kepada Lin Yi, tetapi Pan Chunwei tidak merasa puas. Setelah berdiskusi selama lebih dari 1 jam dan melakukan banyak panggilan, mereka akhirnya menyusun rencana yang logis dan masuk akal untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Lin Yi. Setelah menyelesaikan rencana mereka, Liu Xiaodong mengantar Pan Chunwei pergi dan kemudian kembali ke kantornya. Biasanya, setelah menyelesaikan shift malam, dia akan bisa beristirahat. Tetapi dia merasa bahwa masalah yang baru saja dibahasnya dengan Pan Chunwei mungkin masih memiliki beberapa celah dan perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Karena kebiasaan, Liu Xiaodong mengambil sebatang rokok dari sakunya. Asap mengepul di hadapannya, pikirannya melayang ke kejauhan saat dia duduk di sana dengan linglung, memikirkan apa yang dikatakan Lin Yi. Dia sama sekali tidak dapat memahami keyakinan di balik kata-kata Lin Yi. Dari sikapnya yang tenang, jelas dia tidak menganggap serius Liu Xiaodong. Bahkan Pan Chunwei pun ditepis dengan nada meremehkan. Sulit dipercaya bahwa orang seperti itu tidak memiliki pendukung yang kuat. Tetapi tidak peduli seberapa kuat pendukungnya, dia tidak akan cukup percaya diri untuk menghadapi Pan Chunwei. Dan ketiga generasi kedua yang kaya di sisinya tampaknya juga tidak cukup kuat untuk menjangkau Jinyang. Jadi, apa modal kesombongannya? Tok, tok, tok. Saat Liu Xiaodong tengah berpikir keras, seseorang mengetuk pintu kantornya. Pintu terbuka, dan seorang petugas wanita masuk. Kepala Liu, saya sudah mengumpulkan berkas kasus terbaru. Berikut informasi dasar orang-orang tersebut. Apakah Anda ingin melihatnya? Atau haruskah saya serahkan langsung ke investigasi kriminal? Kirim saja. Petugas wanita itu mengangguk dan hendak pergi, tetapi Liu Xiaodong tiba-tiba memanggilnya kembali. Tunggu, bawa ke sini dulu biar aku lihat, baru kamu bisa kirim. Oh, baiklah. Petugas wanita itu meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja dan kemudian berbalik untuk pergi. Liu Xiaodong mematikan rokoknya dan melihat profil 3 generasi kedua yang kaya. Ia tidak terlalu memperhatikan mereka, ia malah fokus pada Lin Yi. Dia menyalakan komputer dan masuk ke sistem internal kepolisian, memasukkan informasi Lin Yi untuk menyelidiki latar belakangnya. Informasi Lin Yi segera muncul, tidak ada yang istimewa, hanya warga biasa. Ini adalah fasad yang dibuat oleh Brigade Garda Pusat agar masyarakat umum dapat melihatnya. Tujuannya adalah untuk memberi Lin Yi identitas biasa agar lebih menyatu dengan orang banyak dan menyembunyikan identitas Brigade Pengawal Pusatnya.
Kalau tidak, jika rekan kerjanya di kantor cabang Sinsan menemukan berkas rahasia bintang 5 miliknya, dia tidak akan bisa bekerja di sana. Melihat informasi di komputer, Liu Xiaodong menggosok dagunya. Berdasarkan tayangan, tidak ada yang luar biasa tentang Lin Yi, bahkan menyatakan bahwa selain fitur wajahnya, semua hal lainnya biasa saja. Hal ini membuat Liu Xiaodong bingung. Apa dasar kesombongannya? Apakah karena kurang detail? Liu Xiaodong bergumam, lalu memasuki sistem lain dengan akun dan kata sandi independen, bersiap memeriksa identitas Lin Yi sekali lagi. Sistem ini lebih maju dan dapat mengungkapkan informasi lebih rinci, sangat sedikit orang di provinsi tersebut yang memiliki akses seperti itu. Setelah memasukkan nama dan nomor ID Lin Yi lagi, informasi yang ditampilkan di komputer mengejutkan Liu Xiaodong, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Rahasia bintang 5. Bab 2336. Bencana. Ini tidak mungkin. Liu Xiaodong benar-benar tercengang, hampir melompat dari kursinya. Dia tidak dapat membayangkan betapa pentingnya identitas seseorang hingga pantas menerima kata-kata itu. Tertegun cukup lama, Liu Xiaodong tersadar dari keterkejutannya. Pada saat inilah dia benar-benar memahami arti kata-kata Lin Yi. Kalau dia benar-benar terlibat dalam masalah ini, dia benar-benar bermain api. Liu Xiaodong mengepalkan tangannya. Konflik batinnya semakin kuat, tetapi akhirnya, ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Pan Chunwei. Tanpa dia tidak akan berada di tempatnya saat ini. Dengan mengatakan hal itu kepadanya, dia menganggap kewajibannya telah terpenuhi. Setelah meninggalkan kantor polisi, Pan Chunwei pergi ke rumah sakit. Operasi telah selesai, dan Pan Hongsheng serta Wang Tao dibawa dengan kursi roda ke bangsal. Bagaimana operasinya? Apa kata dokter? Tanya Pan Chunwei mendesak. Kakinya berhasil diselamatkan, tetapi akan ada efek sampingnya. Dia tidak akan bisa berjalan seperti orang normal, kata Zhao Yunlan sambil menangis. Mengetahui hasil ini, Pan Chunwei semakin marah. Tidak ada gunanya menangisi apa yang terjadi. Aku sudah menyuruh seseorang menangkapnya, proses hukum sedang berlangsung, dan dia akan segera ditangani. Aku tidak akan membiarkannya keluar dari Jin yang hidup-hidup. Pan Longteng meninju sandaran tangan kursi rodanya. Bajingan itu. Aku tidak akan memaafkannya. Meskipun tokoh antagonis itu akan meninggal, kenyataan bahwa ayahnya menderita penyakit seperti itu tetap tidak dapat diterima olehnya. Kakek, tidak bisakah kita melalui prosedur hukum dan membawanya ke sini agar aku bisa mengurusnya sendiri, kata Pan Longteng dengan galak. Dia menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Pan. Membunuhnya dengan satu tembakan saja akan membuatnya lolos terlalu mudah. Pan Chunwei melirik ke sekeliling, mungkin saja. Aku akan membicarakannya dengan Liu Xiaodong nanti, seharusnya tidak masalah. Sebaiknya begitu. Pan Longteng mengepalkan tinjunya, akan kubuat dia berharap mati saja. Menyesali ini seumur hidupnya. Dering, dering, dering. Saat itu, ponsel Pan Chunwei berdering. Ternyata Liu Xiaodong yang menelepon. Halo. Pan Chunwei berbicara dengan lembut. Penatua Pan, ini tidak baik. Kita tidak bisa menyentuh Lin Yi itu, berkasnya berlabel rahasia bintang 5 dan latar belakangnya mengerikan. Kita butuh rencana jangka panjang untuk ini. Apa katamu? Mendengar berita ini, Pan Chunwei panik. Apakah kamu yakin kamu membacanya dengan benar? Tidak ada kesalahan, memang tertulis seperti itu, kata Liu Xiaodong dengan gugup. Aku sudah memikirkannya, dan dengan keberaniannya melawan keluarga Pan, dan juga keberaniannya di hadapanmu, identitasnya mungkin menjadi alasannya. Menyentuhnya bisa berakibat tak terbayangkan. Ekspresi Pan Chunwei sangat muram, tidak yakin bagaimana harus menanggapi. Apa yang dikatakan Liu Xiaodong logis. Dia sangat menyadari kekuatan macam apa yang dimiliki seseorang dengan identitas seperti itu, sesuatu yang melampaui imajinasi orang biasa. Saya mengerti. Pan Chunwei menutup telepon, dan keluarga Pan memperhatikan ekspresinya yang gelisah. Apa yang terjadi, kakek? Kita mungkin tidak bisa menyentuh Lin Yi itu. Tidak bisa menyentuhnya. Keluarga Pan terkejut, tak seorang pun menduga situasi ini. Pan Chunwei berbagi isi panggilan telepon dengan keluarga Pan. Mendengar informasi ini, anggota keluarga Pan merasa tidak berdaya dan bahkan agak tersesat. Kakek, dari apa yang kau tahu, orang seperti apa yang biasanya memiliki identitas seperti itu? Pan Longteng agak panik, ingin memahami betapa seriusnya situasi. Sulit untuk mengatakannya, tetapi umumnya, mereka yang memiliki identitas seperti itu berasal dari militer atau lembaga penelitian besar, orang-orang yang sangat penting bagi negara. Jika tidak, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk profil seperti itu. Jadi kita benar-benar tidak bisa menyentuhnya. Begitulah salah satu cara untuk mengatakannya. Pan Chunwei mendesah, profil seperti itu bertindak hampir seperti tempat perlindungan, bahkan keluarga Pan tidak dapat berbuat apapun padanya. Kalau begitu, bukankah kita biarkan saja dia pergi? Ini mau bagaimana lagi, tapi dia juga tidak akan mudah.
Setelah insiden sebesar ini, identitasnya mungkin terancam. Lagi pula, keluarga Pan tidak bisa dianggap remeh. Pan Chunwei menghela napas, untuk saat ini, jangan terlalu dipikirkan. Kalau kita benar-benar ingin balas dendam, kita harus menundanya beberapa tahun lagi. Keluarga Pan punya banyak kesempatan. Pan Longteng mengepalkan tangannya, menelan semua kebenciannya, bersiap mencari kesempatan lain untuk menghadapi Lin Yi di masa mendatang. Gedebuk. Tepat pada saat itu, pintu bangsal didorong terbuka, dan semua anggota keluarga Pan menoleh, terkejut melihat belasan orang menyerbu masuk. Mereka semua mengenakan pakaian formal, dengan ekspresi serius dan aura kejujuran. Pan Chunwei mengerutkan keningnya, tidak senang. Siapa kau? Siapa yang membiarkanmu masuk? Sang pemeran utama tetap tidak terpengaruh oleh nada bicara Pan Chunwei. Dia mengeluarkan surat kepercayaannya dari sakunya dan meletakkannya di depan Pan Chunwei. Kami dari tim investigasi pusat, dikirim langsung dari pusat. Selama bertahun-tahun, keluarga Pan telah memegang terlalu banyak kekuasaan di Jinyang, sudah waktunya untuk menyelesaikan semua masalah, baik yang lama maupun yang baru. Petik 2. Mendengar ini, keluarga Pan menggigil, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Kamu dari tim investigasi Yanjing. Terkejut kau tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya. Pria terkemuka itu mencibir pelan, berkata, kami tidak memberitahu pihak berwenang setempat, kami menerima perintah dan langsung datang ke Jinyang. Tidak perlu membahas apapun lagi, kalian semua sebaiknya bersiap untuk diselidiki. Tercengang. Anggota keluarga Pan tercengang. Tidak memberitahukan pihak berwenang setempat dan terbang langsung dari Yanjing ke Jinyang menunjukkan keseriusan masalah tersebut. Kali ini, keluarga Pan menghadapi bencana yang dapat menjatuhkan mereka. Pan Chunwei tidak memberikan perlawanan, matanya yang menua kehilangan kilaunya dalam sekejap. Sebelum bertindak, aku ingin bertanya satu hal, berharap kau bisa menjawabku, memberiku sedikit harga diri. Pria terkemuka itu berhenti sejenak, baiklah, katakan saja. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Bukankah hal itu sudah jelas saat ini? Bab 2337. Apakah menurutmu aku akan takut padanya? Hawa dingin menyelimuti keluarga Pan bagai air es yang dituangkan ke atas kepala mereka, membuat mereka benar-benar tak berdaya dan tak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Secara naluriah, mereka semua mengalihkan pandangan ke arah Pan Chunwei. Pada saat ini, dialah satu-satunya harapan mereka. Saya Pan Chunwei, saya telah mengabdikan sebagian besar hidup saya untuk negara, apakah ini benar-benar akan berakhir, tanyanya. Mungkin Anda salah paham, kata pemimpin kelompok itu. Tuan Lin Yi tidak tahu kami akan datang, juga tidak memanggil kami untuk meminta bantuan. Tapi dengan kemampuannya sendiri, tak seorang pun di Jinyang bisa menghentikannya. Jika memang begitu, mengapa dia melakukan semua ini? Aku tidak tahu tentang itu, tapi aku bisa memberitahumu bahwa baik koneksi pribadi maupun kekuatan finansial keluarga Panmu tidak dapat menandinginya, jadi tidak ada harapan untukmu. Pemimpin itu mengangkat bahu lalu melirik arlojinya, Penatua Pan, sudah waktunya. Ayo ikut kami. Pan Chunwei menggenggam erat tongkat jalannya. Bisakah Anda memberi saya sedikit waktu lagi? Saya ingin menelepon. Pemimpin itu sedikit mengernyit, Pak Tua, aku bicara seperti ini padamu karena jasa-jasamu di masa lalu. Jangan buat ini semakin sulit bagiku, aku juga sedang menjalankan misi di sini. Hanya tinggal beberapa menit lagi, tidak ada salahnya, kan, gumam Pan Chunwei. Baiklah, karena tetua Pan sudah meminta, aku harus memberikan wajah ini. 10 menit, cukup. Pan Chunwei tidak menanggapi tetapi mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Liang Xianghe. Dia adalah harapan terakhirnya. Setelah beberapa kali nada sibuk berbunyi, panggilan tersambung. Pan Tua. Pemimpin tua, apakah kamu sibuk, kata Pan Chunwei riang. Dibandingkan sebelumnya, dia tampak seperti orang yang berbeda, tenang dan kalem, seolah tidak terjadi apa-apa. Saya baru saja pulang dari rapat. Setelah bertahun-tahun, Anda masih khawatir tentang hal-hal ini, kata Pan Chunwei. Aku penasaran kapan kamu pensiun. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita main catur dan minum teh bersama. Haha. Liang Xianghe tertawa, sekarang aku hanya mengurus detail-detail kecil, urusan penting tidak datang kepadaku. Aku hampir tidak bisa ikut campur dalam banyak hal. Ekspresi Pan Chunwei berkedut sedikit, firasat buruk menyebar dalam hatinya. Pemimpin tua, saya cukup bebas beberapa hari ini, dan dengan semakin dekatnya tahun baru Imlek, saya pikir saya akan mengunjungi Anda. Kapan Anda punya waktu? Saya agak sibuk sebelum tahun baru, mari kita bicara setelahnya, jawab Liang Xianghe. Juga, kamu tiba-tiba ingin berkunjung, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Enggak, cuma udah lama banget kita nggak ketemu. Aku mau ketemu kamu, mengenang masa lalu. Jangan terlalu tertutup, katakan saja apa yang perlu kau katakan. Pemimpin tua, kalau begitu aku akan bicara terus terang.
Pan Chunwei tahu waktunya sudah singkat, dan jika dia merahasiakannya, dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Selama beberapa menit berikutnya, Pan Chunwei menceritakan kejadian beberapa hari terakhir dengan jujur kepada Liang Xianghe. Namun, alih-alih mendapat jawaban, yang didapatkan Pan Chunwei adalah keheningan yang panjang. Pemimpin tua, aku mendengarkan, kata Liang Xianghe datar. Aku ingat, keluargamu punya tambang waktu itu, di mana lebih dari 50 orang tewas akibat penambangan ilegal, dan aku membantumu memberantas masalah itu. Sudah sekitar 10 tahun berlalu, kan? Ya. Bertahun-tahun telah berlalu, keluarga Panmu sudah menghasilkan cukup banyak. Tiongkok ini milik rakyat Tiongkok, milik rakyat Jinyang, bukan milik keluarga Pan. Mendengar perkataan Liang Xianghe, Pan Chunwei gemetar tak terkendali dan gemetar hebat. Apakah kamu juga takut pada pria bernama Lin Yi itu? Kali ini, Pan Chunwei benar-benar tercengang. Tongkatnya jatuh ke lantai, dan ia hampir tak bisa memegang ponselnya. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi, lanjut Liang Xianghe. Para penyidik seharusnya sudah tiba di Jinyang sekarang. Bekerja samalah dengan mereka dengan baik, situasinya tidak terlalu buruk. Aku mengerti. Liang Xianghe mengakhiri panggilannya, meninggalkan Pan Chunwei dengan wajah pucat, seolah sedang berduka atas kematian orang tersebut. Keluarga Pan sudah tamat. Di dalam pusat penahanan, Lin Yi tergeletak di tempat tidur umum, berusaha mengejar ketertinggalan tidurnya. Setelah mabuk hingga larut malam tadi, ia tertangkap basah sebelum kembali ke hotel. Kini, Lin Yi tidur nyenyak. Di suatu sudut, 6 pria berdiri gemetar, semuanya memar dan babak belur, tidak berani bernapas berat. Mereka semua adalah narapidana di sini, dan ketika Lin Yi dikurung bersama mereka, dengan maksud memberinya pelajaran dan menunjukkan aturan kepadanya, hasilnya jelas bagi semua orang, dalam semenit, mereka dikirim untuk berdiri di dekat tembok. Mao bro, apa yang harus kita lakukan sekarang? Anak ini tangguh, dengan dia di sini, kita kehilangan harga diri, kata seorang pria botak. Benar, dia begitu kuat, kita bahkan tidak bisa melawan. Apa dia akan menindas kita sampai mati? Tanya pria pendek lainnya. Lelaki yang mereka panggil Mao bro, bernama Du Baolong, bertubuh gempal dengan jenggot tebal, karena itulah ia dijuluki demikian. Kita tunggu sebentar. Aku akan bicara dengan sipir dan lihat apakah kita bisa memberinya pelajaran agar dia tetap patuh. Tidak bisakah kita memindahkannya saja? Aku benar-benar tidak ingin tinggal dengan orang seperti itu. Sekalipun kita mengusirnya, kita harus memberinya pelajaran dulu, kalau tidak, kita hanya akan dipukuli tanpa alasan. Mao bro benar. Pada saat itu, suara langkah kaki terdengar dari lorong, dan lelaki botak itu menjulurkan kepalanya. Mao bro, sipirnya datang, dan dia membawa banyak orang bersamanya, sepertinya orang penting. Coba kulihat. Du Baolong pergi ke pintu, menempelkan wajahnya ke jeruji, dan melihat keluar. Sial, mereka orang penting, berdirilah tegak dan jangan membuat masalah. 6 pria yang dipukuli berbaris seperti anak taman kanak-kanak, aturan tidak tertulis di pusat penahanan. Mao bro, haruskah kita panggil orang itu? Tanya pria pendek itu. Kenapa kau meneleponnya? Apa kau bodoh? Jawab Du Baolong. Ketika sipir datang dan melihatnya masih tertidur di sana, dia akan mengurusnya sendiri, tanpa perlu kita repot-repot. Mendengar ini, yang lain tiba-tiba mengerti. Mao bro pintar, selalu berpikir jauh ke depan. Dan dengar, kalau sipir bertanya tentang memar kita, katakan saja yang sebenarnya dan katakan dia yang melakukannya. Serahkan sisanya pada mereka. Wah, bro Mao, memanfaatkan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotormu, kamu sungguh hebat. Bab 2338. Tidak ada gunanya membunuhmu. Saat beberapa orang berbisik-bisik di antara mereka, para penjaga penjara, bersama Liu Xiaodong dan para pemimpin lainnya, tiba di pintu sel. Melihat Du Baolong dan yang lainnya berbaris dan terluka, sementara Lin Yi sedang tidur, Liu Xiaodong memahami situasinya. Du Baolong menegakkan punggungnya dengan licik, mencoba membandingkan dirinya dengan Lin Yi. Apa yang terjadi pada wajah kalian? Tanya sipir penjara. Dialah yang memukul kita, kata Du Baolong sambil menatap Lin Yi. Dialah yang memukul kita. Baiklah, buka pintunya. Liu Xiaodong menyela penjaga penjara dan memberikan perintah, namun si penjaga tidak berani mengatakan apapun lagi selain membuka pintu. Du Baolong menyeringai, dan berpikir dalam hati. Aku tidak bisa menghadapimu, tapi tentu saja, orang lain bisa. Ini bukan tempat yang tepat untukmu bertindak liar. Saat pintu terbuka, Liu Xiaodong bergegas berjalan dan menepuk Lin Yi beberapa kali. Tuan, Lin Yi. Melihat ini, semua orang yang hadir terkejut. Apa yang sedang terjadi? Berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Tuan, Lin Yi. Lin Yi, yang masih pusing, membuka matanya dan melihat Liu Xiaodong di depannya. Dengan baik, Liu Xiaodong merasa sedikit canggung,
tetapi masih berhasil memaksakan senyum dan berkata, "Semuanya sudah beres, itu hanya kesalahpahaman. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Kumohon, lupakan masa lalu dan jangan simpan masalah ini dalam-dalam." Mendengar ini, Du Baolong dan yang lainnya tersentak. Apa yang sedang terjadi? Seorang pejabat tinggi datang dan bersikap sangat hormat padanya. Apakah dia memiliki latar belakang yang kuat? Liu Xiaodong berhenti sejenak, dia mungkin tidak bisa datang. Kenapa dia tidak bisa datang? Saya menerima kabar bahwa tim investigasi telah tiba, dan mereka sudah memulai proses peninjauan. Jelas tidak mungkin baginya untuk datang menjemput Anda. Tim investigasi sudah tiba. Lin Yi bingung, dia tidak memanggil tim investigasi sendiri, jadi mengapa mereka datang? Tetapi sekarang bukan saat yang tepat untuk menyelidiki masalah ini, semuanya akan menjadi jelas setelah dia keluar. Kalau begitu, aku tidak akan berbasa-basi lagi, aku akan langsung saja. Ya, ayo kita pergi bersama. Liu Xiaodong minggir dan memberi isyarat mengundang, lalu mereka berjalan keluar satu demi satu. Mereka yang menyaksikan kejadian itu semuanya tercengang. Tidak tahu harus berkata apa. Saat kerumunan bubar, penjaga penjara mengunci pintu lagi. "Tunggu, saudaraku, ada apa dengan orang itu? Kenapa pejabat tinggi itu begitu sopan padanya?" tanya Du Baolong. "Aku juga tidak tahu, tapi ku dengar dia tangguh." "Kau beruntung dia tidak membunuhmu," kata sipir penjara itu. "Lagi pula, kalaupun dia membunuhmu, itu tidak akan jadi masalah. Bayangkan betapa hebatnya dia sendirian." Du Baolong dan yang lainnya menggigil, merasa seperti mereka baru saja lolos dari kematian. Liu Xiaodong dengan hormat mengantar Lin Yi keluar, tetapi saat mereka baru saja meninggalkan kantor polisi, mereka melihat dua kendaraan polisi mendekat. Lalu pintu terbuka, dan keluarga Pan muncul satu demi satu, berlari langsung ke Lin Yi. Bertemu sekali lagi, sikap kedua belah pihak menunjukkan perbedaan yang mencolok. Tatapan keluarga Pan mengelak, tidak berani menatap langsung ke arah Lin Yi lagi. Lin Yi berjalan mendekati Pan Chunwei dengan berani, menepuk pundaknya, tetapi tidak mengatakan apapun. Pada titik ini, tak perlu dikatakan lagi. Setelah sampai pada situasi Pan Chunwei, ia pasti akan mengerti maksudnya. Setelah keluar, Lin Yi naik taksi kembali ke hotel, sementara Qin Han dan yang lainnya masih tertidur lelap. Kembali secepat ini. Semua orang berkumpul lagi, mereka pikir Lin Yi tidak akan keluar sampai sore hari. "Kalian sudah menelepon seseorang. Kenapa tim investigasi datang?" "Kurasa sekretaris Liang yang menelepon." Qin Han meregangkan badannya dengan malas dan berkata, "Pagi ini ketika aku kembali, dia meneleponku dan bilang dia tidak bisa menghubungimu, jadi, dia meneleponku saja, lalu, dia bilang dia akan mengurusnya." Lin Yi mengangguk, jika Liang Ruoxu yang menangani masalah ini, itu masuk akal. "Apa yang dia inginkan dariku?" "Dia bilang tahun baru Imlek akan segera tiba, dan dia sudah kembali ke Yanjing, memintaku untuk memberitahumu." Lin Yi mengangguk dan merenung. "Sekarang setelah masalah ini selesai, saya kira 3 miliar itu akan segera dikreditkan. Kalau begitu, kita juga harus kembali ke Zonghai." Qin Han menatap Lin Yi dengan mata kritis. "Kau tidak berpikir untuk pergi ke Yanjing dan meminta kami melindungimu, kan? Kalau tidak, bagaimana kau bisa menganggapku sebagai saudara baik? Aku bahkan belum mengatakan apapun dan kau sudah tahu apa yang kurencanakan." "Saudara Qin, kamu sudah berkali-kali menanggung kesalahannya, dan kamu sudah menjadi ahli dalam hal itu." Gao Zongyuan tertawa terbahak-bahak. Lin Yi pergi ke belakang Qin Han dan memijat bahunya. "Aku butuh kalian bertiga untuk mengurus ini dan tinggal di Jinyang selama beberapa hari lagi, lalu menunggu sinyal dariku, dan kita semua akan kembali ke Zonghai bersama-sama." Brengsek. Meskipun Lin Yi agak licik dalam melakukan ini, ketiganya tidak mengeluh karena mereka semua bersama-sama, berbagi makanan dan masalah. "Kami akan menggantikanmu untuk saat ini, tapi kamu harus menunjukkan rasa terima kasihmu. Masakan Jinyang yang kita makan kemarin benar-benar enak, traktir kami makan. Kita lakukan lain hari saja. Hari ini pekerjaan terburu-buru, tidak bisa. Masih ada beberapa hari lagi sampai tahun baru, kenapa terburu-buru? Siapa bilang aku cuma mau ketemu Liang Ruoxu? Ada yang lain juga. Baiklah, aku pergi sekarang, kalian bereskan sisanya." Setelah mengucapkan selamat tinggal, Lin Yi langsung menuju Yanjing. Tidak peduli apapun, sekarang Liang Ruoxu sedang hamil dan tinggal di Zonghai untuk tahun baru, dia harus mengunjunginya apapun yang terjadi. Dalam perjalanan ke bandara dengan taksi, Lin Yi menelepon Qin Yingyue. Tahu kalau mereka pergi ke tempat Ji Qingyan. Lin Yi menganggapnya menarik, merasa bahwa keduanya juga ahli dalam merencanakan waktu. Tepat setelah Liang Ruoxu pergi, mereka pergi ke tempat Ji Qingyan, waktunya sangat tepat. Tidak lama setelah menutup telepon, Ji Qingyan mengirim pesan WeChat. Isinya sesuai dengan harapan Lin Yi, memberitahunya bahwa Qin Yingyue ada di sana. Bertentangan dengan sikap tenang Liang Ruoxu, Ji Qingyan tampak sedikit gugup.
Masih berusaha menjaga citra baik sebagai menantu. Setelah mengobrol sebentar, Lin Yi tiba di bandara dan menaiki jet pribadinya. Jarak dari Jinyang ke Yanjing tidak terlalu jauh, butuh waktu sekitar 40 menit untuk mendarat di bandara Yanjing. Lin Yi memanggil taksi, dan menuju ke rumah Liang Ruoxu dengan akrab. Tidak beberapa hari terakhir ini, kata Li Chuhan. Karena sebentar lagi tahun baru Imlek, orang-orang tidak mau ke dokter, karena sekarang sedang sepi. Merupakan kepercayaan umum di antara masyarakat Tiongkok bahwa tahun baru Imlek sangat penting, menandai dimulainya tahun baru, maka segala sesuatunya harus dimulai dengan baik untuk memastikan tahun yang bahagia dan sehat. Kecuali jika itu adalah penyakit yang mendesak, sebagian besar akan ditunda hingga setelah tahun baru. Itulah sebabnya beban kerja di rumah sakit berkurang saat ini, meskipun hanya relatif. Apa jadwalmu besok? Ada waktu istirahat? Ya, shift malam nanti. Bagaimana kalau kita cuti dulu, pesan tiket pesawat, dan kita pergi ke sana untuk bersenang-senang, sampai sebelum jam 10 juga tidak masalah. Bab 2339. Terkejut dan senang. Tidak ada yang nyata atau palsu tentang hal itu bukan masalah besar. Tahun baru Imlek akan segera tiba, kamu pasti sibuk dengan urusanmu sendiri, lebih baik tidak pergi. Li Chuhan berkata, kalau kamu ada waktu luang, datanglah ke tempatku, aku akan memasak untukmu. Masakanmu tidak selesat masakanku, aku tidak akan menyukainya. Kata Lin Yi. Jika kamu tidak bisa mengambil cuti, aku akan bicara dengan Guo Feng Miao. Tapi ada begitu banyak pasien selama shift malam, dan departemen saya tidak bisa hidup tanpa saya, banyak yang menunggu saya. Sudahlah, beli saja tiketnya, kalau tidak, aku tidak akan peduli padamu lagi. Aku mengerti, jangan marah, oke, kata Li Chuhan lembut. Saya tutup teleponnya sekarang, jangan lupa makan siang. Sin sudah pergi membelinya, pastikan untuk makan tepat waktu saat berada di luar, dan kurangi minum alkohol. Setelah menutup telepon dengan Li Chuhan, taksi tiba di tempat Liang Ruoxu. Dia mengetuk pintu dan bergumam pada dirinya sendiri ketika tidak ada jawaban. Mungkinkah tidak ada orang di rumah? Lin Yi tidak memberitahu Liang Ruoxu sebelumnya tentang kedatangannya di Yanjing, ingin memberinya kejutan. Tanpa diduga, tidak ada orang di rumah. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sen Sui. Bibi Sen, apakah Mili tidak ada di rumah? Kamu di Yanjing. Apa kamu sudah urus-urusanmu di Jinyang? Saya baru saja selesai dan datang. Dia pasti menyelinap keluar, aku akan meneleponnya. Jangan, itu akan merusak kejutannya. Sen Sui tertawa, mengetahui anak-anak muda ini menyukai kejutan, dan berkata. Dia mungkin ada di rumah kakeknya, pergilah dan cari tahu, kalau kamu masih belum menemukannya, telepon aku. Setelah setuju, Lin Yi menutup telepon dan naik taksi ke tempat Liang Xianghe. Di sebuah kompleks militer, Liang Ruoxu berdiri di luar lapangan latihan, mengenakan jaket hitam dan topi putih, membungkus tubuhnya dengan erat. Namun, dari belakang, sosok ramping dan kakinya yang ramping masih terlihat. Dibandingkan dengan keluarga pada umumnya, keluarga Liang tampaknya tidak bereaksi berlebihan terhadap kehamilan. Tidak seperti orang tua Ji Qingyan yang bersikap seolah ingin melindunginya di balik kedok. Saat ini, ada beberapa orang yang seusia dengan Liang Ruoxu, baik pria maupun wanita. Mereka semua tumbuh bersamanya, tetapi selama bertahun-tahun mereka tumbuh dewasa dan sibuk dengan urusan mereka sendiri, dan hanya bisa bertemu saat tahun baru. Jadi setiap tahun baru, mereka akan berkumpul untuk berbincang dan mengenang masa kecil mereka. Kak, di luar agak dingin, jangan keluar dulu, kamu prioritas utama kami sekarang. Pembicaranya adalah Chen Xi, yang juga memiliki hubungan sangat baik dengan Lin Yi, tetapi sudah lama sejak mereka terakhir bertemu. Jangan bahas kehamilan, ibuku menyuruhku tinggal di rumah setiap hari, tidak mengizinkanku pergi kemanapun, dan aku memuntahkan apapun yang kumakan, aku hampir gila. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kamu akan menjadi seorang ibu, ini adalah momen yang membahagiakan, tidak peduli seberapa sulitnya, itu sepadan. Tunggu sampai kamu hamil, baru kamu akan tahu betapa sakitnya itu. Liang Ruoxu membalas. Ngomong-ngomong, apa semuanya sudah siap? Setelah Dalong dan yang lainnya selesai latihan, kita makan dulu, sudah lama sekali aku tidak makan enak. Semuanya sudah diurus. Chen Xi berkata, tapi kamu yakin tidak apa-apa? Kalau kakak iparku tahu, apa dia tidak akan menghajarku? Dia sibuk bekerja di Jinyang, dia tidak punya waktu untuk datang ke Yanjing, kata Liang Ruoxu. Juga, beli acar dan tahu beku. Aku sudah lama ingin memakannya. Yang di Zonghai sama sekali tidak asli. Kalau begitu, aku tidak khawatir lagi, kata Chen Xi sambil tersenyum lebar. Sekitar 10 menit kemudian, latihan di lapangan berakhir, dan seorang pria botak berotot berlari ke arah mereka. Tingginya hampir 1,9 meter dan beratnya setidaknya 200 kg, hanya mengenakan atasan tipis yang basah kuyup oleh keringat.
Nama pria itu Zhang Zhaolong, dan dulunya dia adalah kaki tangan Liang Ruoxu. Kemanapun Liang Ruoxu menunjuk, dia akan memukulnya, hubungan mereka sangat baik. Dan saat ia tumbuh dewasa, wajar saja baginya untuk bergabung dengan militer, di mana masa depannya menjanjikan. Kak, bagaimana aku tadi? Asalkan tidak lebih dari 10, aku bisa menanganinya tanpa masalah, Zhang Zhaolong menyombongkan diri. Kamu terlihat cukup bagus. Teruslah berlatih dengan baik, dan kamu mungkin akan naik pangkat. Zhang Zhaolong terkekeh, Kak, bisakah kau memberiku beberapa informasi rahasia? Kapan Brigade Garda Pusat akan merekrut anggota? Saya belum yakin tentang itu, saya akan menanyakannya kepada Anda ketika saatnya tiba. Liang Ruoxu memang murah hati, lagi pula, mereka semua adalah orang-orangnya sendiri. Ayo cepat, kami hanya menunggumu. Semuanya sudah siap. Ayo pergi, di luar dingin. Kamu spesies yang dilindungi sekarang, ayo makan dan ngobrol. Rombongan kembali ke kompleks, tempat Zhang Zhaolong tinggal. Ia punya tempat sendiri di sana, yang tentu saja menjadi tempat berkumpul bagi semua orang. Saat semua orang kembali, bahan-bahan untuk hotpot sudah siap. Ayo, Kak Mili kembali hari ini, mari kita bersenang-senang, seru Zhang Zhaolong. Beri aku sebotol, kata Liang Ruoxu. Makan hotpot daging domba tanpa alkohol itu hambar. Lupakan saja, Zhang Zhaolong ragu-ragu, jika Paman Liang tahu, dia akan membunuhku. Jika Paman Liang tidak membunuhmu, kakak iparmu yang akan melakukannya. Dia tidak akan berani. Jangan takut, aku mendukungmu, kata Liang Ruoxu dengan berani, khas gadis Yanjing yang berani, bersikeras minum bahkan saat hamil. Dering, dering, dering. Saat itu, ponsel Liang Ruoxu berdering. Ternyata itu panggilan video WeChat dari Lin Yi. Wow, kakak ipar menelepon, seru Chen Xi. Jangan berisik, Liang Ruoxu memberi isyarat agar diam dan buru-buru berdiri. Diam, aku perlu menerima telepon. Liang Ruoxu bergegas kembali ke kamar tidur dan menutup pintu di belakangnya, memotong kebisingan dari ruang tamu untuk mencegah Lin Yi mengetahui kenakalan apapun. Setelah cepat-cepat menegakkan tubuhnya, Liang Ruoxu menjawab panggilan video. Apakah kamu sudah mengurus hal-hal di Jinyang? Dengan sekretaris Liang turun tangan, tidak akan ada masalah, kata Lin Yi. Kamu di mana? Sepertinya ini bukan tempatmu. Aku di rumah nenekku. Aku sudah kembali, tentu saja. Aku harus mengunjungi mereka. Liang Ruoxu berbohong tanpa berkedip. Benar, pasangan tua itu harus melihatmu, kata Lin Yi. Jangan menakut-nakuti siapapun. Mana mungkin. Aku tahu situasiku, selain rumah dan nenekku, aku tidak akan kemana-mana. Hati-hati dengan apa yang kamu makan, dan jangan minum alkohol. Jangan khawatir, aku tidak bodoh. Bagaimana mungkin aku bisa minum? Baiklah kalau begitu, aku harus pergi, aku masih sibuk. Setelah menutup telepon, Liang Ruoxu menepuk dadanya, merasa lega telah menipu Lin Yi, lalu dia membuka pintu dan berjalan keluar. Kalau dia tahu dia keluar diam-diam untuk minum, bukankah dia akan memarahinya sampai mati? Tetapi begitu dia membuka pintu, Liang Ruoxu tercengang. Bab 2340. Keberadaan indah terpencil dari dunia. Kamu, kenapa kamu datang juga? Aku belum makan, datang untuk minum bersamamu. Lin Yi mengambil bir di sampingnya, menunjuk ke Liang Ruoxu. Suasana di ruang tamu agak canggung. Liang Ruoxu ragu-ragu, wajahnya terbakar. Saya tidak minum alkohol. Tapi bukannya kamu bilang kamu di rumah nenekmu? Kok kamu ada di sini sekarang? Aku baru saja datang ke sini. Apa urusanmu? Liang Ruoxu juga tahu dia tidak bisa menjelaskan situasi ini. Dia hanya bisa bersikap tidak tahu malu, dan Lin Yi mengerti bahwa dengan begitu banyak orang yang hadir, dia tidak bisa terlalu mempermasalahkan Liang Ruoxu, dia harus menyelamatkan mukanya. Liang Ruoxu kembali ke meja, duduk di sebelah Lin Yi, dan mencubit pinggangnya. Mengapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu akan datang ke Yanjing? Jika aku memberitahumu, apakah dia masih akan memeriksamu? Ada perlu apa memeriksaku, Pes? Masih bilang tidak ada yang perlu diperiksa. Lin Yi melirik botol-botol bir di atas meja. Kalau aku datang agak terlambat, botol ini pasti sudah habis sekarang, kan? Tidak seburuk yang kau katakan, kata Liang Ruoxu, merasa sedikit bersalah. Di dunia ini, Anda bisa menipu siapa saja, tetapi Anda tidak bisa menipu Lin Yi. Karena Anda tidak bisa membodohinya. Pertengkaran kecil antara keduanya berakhir dengan cepat, dan semua orang mulai makan. Selama makan, teman-teman Liang Ruoxu mengenal Lin Yi lebih baik, dan mereka pun cepat akrab. Setelah pukul 3 sore, setelah beberapa putaran minuman dan mencicipi berbagai macam hidangan, Lin Yi dan Liang Ruoxu meninggalkan meja, siap untuk berjalan-jalan keluar. Mereka berdua pertama pergi menonton film, lalu pergi berbelanja di mall, dan akhirnya dia mengantarnya pulang. Shen Sui tidak memperlakukan Lin Yi sebagai orang luar dan menyuruhnya tinggal di rumah untuk minum teh bersama Liang Chunxiao sebelum beristirahat.
Keesokan harinya, pagi-pagi sekali sekitar pukul 5, Lin Yi bangun. Dia berkata bahwa ada urusan lain yang harus diselesaikan di Tiongkok dan tidak tinggal lama di rumah keluarga Liang. Dia bergegas menuju Sanya, dan sekitar pukul 10 pagi, di terminal bandara, dia bertemu Li Chuhan. Meskipun Yanjing sangat dingin, Sanya hampir 30 derajat Celcius, seperti berada di dua dunia yang berbeda. Li Chuhan berpakaian keren, mengenakan gaun putih muda berhiaskan bunga-bunga kuning. Angin sepoi-sepoi meniup rambut panjangnya yang halus dan lembut, bagaikan anggrek yang anggun dan halus di lembah terpencil, atau bagaikan bunga lili yang anggun tertiup angin. Kapan kamu datang? Sudah lama menunggu. Lin Yi melingkarkan lengannya di pinggang ramping Li Chuhan. Aku juga baru saja tiba. Li Chuhan merapikan rambutnya, alisnya tersenyum, matanya menyembunyikan cahaya bintang. Kamu pasti sudah bangun pagi, apakah kamu ingin pergi ke hotel dan beristirahat sebentar? Aku tidur di pesawat, ayo kita keluar dan jalan-jalan. Tidak mudah untuk sampai sejauh ini, kita tidak perlu membuang-buang waktu untuk tidur. Maumu? Dalam hatinya, Li Chuhan juga berharap bisa menghabiskan waktu bersama Lin Yi. Dia menolaknya kemarin, hanya karena dia tidak ingin menyia-nyiakan waktunya terlalu banyak. Mereka berdua berjalan keluar dari terminal bandara bergandengan tangan, lalu menyewa mobil dan melaju menuju tepi pantai. Pantai Sanya selalu ramai dengan orang-orang, dengan wisatawan yang berkunjung sepanjang tahun. Ketika keduanya sampai di pantai, Li Chuhan melepas sandalnya, melangkah tanpa alas kaki di atas pasir yang lembut, senyumnya polos seperti anak kecil. Bagi Li Chuhan, ini merupakan waktu luang yang langka, dan dengan Lin Yi di sisinya, ini merupakan momen yang dapat dinikmatinya seumur hidup. Keduanya berjalan di persimpangan pantai dan laut. Li Chuhan, yang lebih memilih ketenangan daripada aktivitas, dengan lembut menggenggam lengan Lin Yi. Ombak bergulung-gulung, sesekali menghantam kaki dan pergelangan kaki mereka, jejak kaki yang tertinggal di pasir berulang kali terhapus oleh air laut. Angin laut meniupkan roknya dan mengacak-acak rambutnya. Keanggunannya dan gelombang ombak yang tak terkendali tampak menyatu menjadi satu pada saat ini. Cantik, menyegarkan, dan bersih, tanpa kepura-puraan. Dalam hatinya, ia berharap momen ini berlangsung selamanya, waktu akan berhenti, dan mereka akan terus berjalan perlahan, kemanapun mereka pergi akan ada kebahagiaan luar biasa. Setelah berjalan-jalan di pantai, Lin Yi mengajak Li Chuhan makan sesuatu. Bukan di restoran mewah berbintang Michelin, melainkan di warung makan di tepi laut, tempat mereka berdua makan dengan lahap, mata Li Chuhan melengkung membentuk bulan sabit. Bagaimana menurutmu rasa cumi-cumi itu? Enak, akan lebih enak lagi kalau cabainya lebih banyak. Lin Yi ingin mengeluh bahwa cumi-cumi itu rasanya tidak enak, tetapi mendengar Li Chuhan mengatakan ini, dia tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Dia adalah seseorang dengan keinginan material yang sangat rendah dan mudah merasa puas, jarang cerewet tentang apapun di luar pekerjaan profesionalnya. Tetapi semakin dia seperti ini, semakin tidak nyaman perasaan Lin Yi, dia selalu menyimpan banyak hal untuk dirinya sendiri, tidak peduli dengan formalitas yang dangkal. Lin Yi mengumpulkan rambutnya yang tertiup angin. Jelas tidak enak, tapi saat ada di mulut, rasanya menjadi tidak buruk. Karena saya tidak perlu bekerja hari ini dan bisa keluar untuk bersantai, itu sudah cukup. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ketika kita menikmati hidup, kita harus menerima segala kekurangannya. Lin Yi tersentuh. Kelembutannya yang bersahaja membuat dunia tampak lebih indah. Ayo pergi, kita sudah cukup makan. Aku akan mengajakmu ke laut, berkeliaran di pantai itu membosankan. Li Chuhan mengangguk senang, baginya, apapun baik-baik saja asalkan Lin Yi bersamanya. Keduanya berjalan sedikit lebih jauh dan tiba di pusat kapal pesiar di Teluk Sanya. Ini adalah dermaga kapal pesiar pribadi terbesar di China, sedikit lebih besar dari dermaga Wangjiang milik Lin Yi. Meskipun akan dilampaui dalam beberapa tahun berikutnya, baik dalam ukuran maupun kualitas, itu masih cukup bagus. Di dermaga, ada cukup banyak orang, kebanyakan anak muda, semuanya berpakaian keren. Beberapa gadis bahkan mengenakan pakaian renang dengan selendang tipis di atasnya, keren dan menggoda. Kedatangan Li Chuhan menarik perhatian banyak orang. Pesonanya yang tenang dan alami menarik banyak tatapan dan bisikan. Menghadapi situasi seperti itu, Lin Yi sudah terbiasa. Ia berbaris di belakang kerumunan, bersiap menyewa perahu untuk membawa Li Chuhan ke laut untuk bersenang-senang. Lihat betapa tampannya pemuda itu, kata seorang gadis berambut panjang di meja layanan dengan tatapan mata berbinar. Aku sudah memperhatikannya beberapa waktu lalu. Tapi pacarnya juga sangat cantik, dan banyak orang yang meliriknya. Aku iri sekali. Kalau aku setengah semenarik dia, aku pasti akan jadi penghancur hati. Kau selalu saja tidak serius, gadis berambut panjang itu tertawa. Tapi pacarnya memang cantik, sayang sekali. Kalau dia sendirian, aku pasti akan menghampirinya dan mengajaknya mengobrol. Kamu bukan orang yang bisa bicara, kakimu akan lemas saat melihat pria tampan, haha. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian,
Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.